ada banyak opsi. Salah satunya adalah naik bus umum menuju ke sebuah tempat yang indah sekali. Dan ternyata kita nggak sendirian loh. Banyak banget para penumpang krus yang berjalan kaki untuk menuju Mendenhall Glacier. Cantik, dari jauh aja sudah terlihat. Terlalu sayang kalau tidak difoto. Kemungkinan shuttle bus ini dapat mengantarkan para pengunjung dari tempat public bus terakhir menuju ke gerbang Mendenhall Glacier. Namun, bagi yang mau menikmati alam, enak kok jalan kaki. Ya, kurang lebih PP 5 km deh. Tapi enjoy kok, menikmati alam. Dan udaranya segar sekali. Dan inilah Mendenhall Glacier. Public bus ini dengan biaya hanya $2 Amerika membawa kami kembali ke kota Juneau. Saatnya menjelajah kota Juneau, dan di sekitar pelabuhan banyak terdapat toko-toko. Juga ada jalan tangga unik seperti ini. Toko souvenir, termasuk pembuatan coklat di sini, dan kita bisa melihat heritage warisan dari masa lalu. Patsy teman Hachiko. Ada banyak pilihan shore excursion. Berjalan kaki menikmati kota atau naik bus umum. Ada whale watching. Ada naik helikopter ke glacier. Ada juga seaplane. Bagi yang aktif dan tidak mager, naik cruise itu sangat menyenangkan karena begitu banyak aktivitas. Sampai berjumpa lagi, Juneau, Alaska. Makan malam penuh dengan canda tawa dan hiburan dari para kru. Bon appetit! Video selanjutnya adalah tayangan yang cukup lengkap untuk menambah informasi Instagram dan TikTok Varianti Gunawan yang sudah tayang sebelumnya. Pastinya masih tentang Royal Caribbean Cruise, Anthem of the Sea, going for Alaska. Bagi yang ingin menggapai mimpi, silakan membeli shore excursion yang sudah tersedia di aplikasi Royal Caribbean untuk jalan-jalan juga di Juneau. Atau seperti biasa, begitu banyak travel agent setempat yang berjajar di pinggir dermaga, siap melayani para penumpang cruise untuk berjalan-jalan di Alaska. Silahkan ya memilih. Patung perunggu anjing Patsy yang selalu menyambut para penumpang di dermaga. Cerita lengkapnya di bagian akhir video ini ya. Ini adalah tour operator setempat yang banyak menawarkan bermacam-macam tour di Juneau, termasuk whale watching atau melihat ikan paus, zipline, dan juga glacier tour. Jadi pilihan-pilihan tersebut mirip dengan pilihan yang ada di aplikasi Royal Caribbean. Kesempatan berada di Juneau cukup lama, yaitu dari pagi hari sampai hampir dinner time. Bagi yang masih galau, mau kemana, bagaimana, dan mau ngapain, jalan kaki aja ke arah kota. Banyak yang bisa dilihat, souvenir shop, kafe-kafe unik, dan juga ada hal-hal yang mungkin kita belum tahu mengenai Alaska.
landscape kota Juneau turun naik. Ada bukit-bukit, juga ada dermaga perairan. Semakin berjalan ke arah bukit, semakin banyak terlihat rumah penduduk. Dan mereka masih banyak mempertahankan arsitektur lama yang cantik dan bagus untuk difoto. Kami terus mengikuti petunjuk arah untuk menuju gereja katedral, dan tidak jauh dari situ terdapat gereja Ortodoks Saint Nicholas. Pemandangan yang cantik dimiliki oleh mereka yang tinggal di dalam rumah-rumah pemukiman. Dan ini adalah Cathedral of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Pada tahun 1885, Imam John Althoff dari misi Katolik Vancouver terbentuk di Juneau. Akhirnya sebuah gereja pertama berdiri di lokasi yang sama pada tahun 1886. Namun bangunan saat ini didirikan pada tahun 1910, menggantikan bangunan kayu bergaya tradisional. Dan gereja ini menjadi katedral pada tahun 1951 saat Keuskupan Juneau didirikan oleh Paus. Tidak jauh dari katedral terdapat gereja Ortodoks Saint Nicholas. Gereja Saint Nicholas Russian Orthodox didirikan pada tahun 1893 atas permintaan dari komunitas Tlingit yang ada di Juneau dan dibangun oleh orang-orang Tlingit dibantu oleh para petambang dari Serbia. Gereja ini masih digunakan hingga saat ini di Juneau, Alaska. Ikonostasis yang terdiri dari 6 icons didatangkan langsung dari Rusia.
membutuhkan banyak dana untuk pelestarian gedung ini. Kembali melanjutkan perjalanan, tak terasa waktu makan siang telah tiba. Diputuskan untuk memilih sebuah restoran yang ada di Dermaga Juno. Dalam perjalanan kembali berfoto karena banyak sekali tempat-tempat yang indah. Kalau tidak berjalan kaki tidak mungkin dapat melihat dan mengetahui hal-hal ini. Ternyata di zaman lampau terjadi juga diskriminasi dan rasisme di restoran. Tracy's King Crab Shack yang berada di dermaga. Kata orang, kepiting di sini adalah kepiting Alaska yang layak untuk dicoba. Yuk, kita antri. Ini dia antriannya. Di tengah hujan rintik dan dingin. Demi kepiting Alaska. Ada beberapa jenis kepiting Alaska dan makannya dengan roti serta saus lemon. Beda banget ya dengan kita di Indonesia makan kepiting dengan nasi dan sambal. Dilihat dari kaki-kakinya, terbayangkah ukuran kepiting Alaska? Selesai maksi, kita ngebolang lagi. Sekarang menuju ke terminal bus umum untuk ke Glacier. Public transport dengan naik bus di sini murah banget. Hanya $2 Amerika. Tidak heran yang ngikutin jejak kami pun banyak. Para penumpang cruise dengan bus umum seperti kami
ditambah jalan kaki 5 kilo pp menuju ke Mendenhall Glacier. Mendenhall Glacier in Juneau, Alaska. Something rusting. Kembali berada di terminal kota Juneau. Saatnya untuk ke dermaga. Masih ada sedikit waktu untuk beli souvenir dan cemal-cemil. Yuk! Kota Juneau adalah ibu kota negara bagian Alaska. Dan mungkin ada yang belum tahu bahwa satu-satunya ibu kota negara bagian di Amerika Serikat yang tidak dapat diakses melalui jalan darat.
Jadi, Juno hanya dapat dicapai melalui udara atau laut, naik kapal terbang atau kapal feri atau kapal pesiar. Coffee shop ini dimiliki dan dilayani oleh orang asli Juno. Pas udah harus kembali ke cruise baru ketemu tangga ini, nggak jadi naik deh. Alkisah Patsy Ann adalah seekor anjing legendaris di kota Juneau, Alaska yang dikenal sebagai Greeter of Juneau. Patsy Ann adalah anjing campuran Bull Terrier, lahir pada tahun 1929 dan tuli sejak lahir, tapi secara misterius selalu tahu kapan kapal akan datang ke pelabuhan Juneau, bahkan sebelum sirine kapal dibunyikan. Patsy Ann selalu meninggalkan rumah dan pergi ke dermaga setiap kali kapal datang menyambut penumpang dan awak kapal, dan dia menjadi sangat terkenal sehingga wisatawan dan pelaut mengenalnya dan sering memotretnya. Warga Juneau sangat menyayanginya. Mereka menyebutnya Greeter of Juneau, yaitu penyambut orang di kota Juneau pada tahun 1934, dan dia tidak dimiliki oleh siapapun secara resmi, tapi dipelihara bersama oleh masyarakat kota. Patsy meninggal pada tanggal 30 Maret 1942 dan jenazahnya dilarung di Gatineau Channel, tempat dia biasa menunggu kapal datang. Pada tahun 1992, sebuah patung perunggu Patsy Ann dipasang di dekat dermaga Juneau atau Marine Park, dan patung tersebut dibuat oleh pematung Anna Burke Harris. Menariknya, ada begitu banyak tulisan singkat mengenai penjelasan, sejarah, dan cerita mengenai tempat-tempat yang ada di Juneau, Alaska. Bagi yang mau tahu, yuk datang dan baca. Sekarang saya jadi tahu deh.
Hiburan di cruise tidak hanya di panggung besar atau di ruang teater. Ketika kita makan pun, kru kapal siap untuk menghibur kita semua. Jadi, selalu ceria. Sampai berjumpa lagi Juno Alaska, and God bless you.